penolong Muhammad nih untuk menghadapi dua wanita. Muhammad harus ditolong Allah, Jibril, malaikat, orang-orang beriman. Padahal di dalam riwayat lain Muhammad bisa memukul Aisyah dan Aisyah tidak melawan. Tapi tahu nggak? Kalau Anda tanya sama orang Syiah, ya, kalau Anda tanya sama orang Syiah, sebenarnya itu bukan Aisyah dan Hafsah. Aisyah dan Hafsah hanya wanita. Tanya siapa di balik Aisyah dan Hafsah? Ternyata bapaknya Aisyah itu Abu Bakar, orang penting. Bapaknya Hafsah ya itu Umar bin Khattab, orang penting. Itu sebenarnya. Makanya orang-orang Syiah mereka punya sebuah pemahaman, mereka punya sebuah sejarah yang mereka ketahui. Tapi orang Sunni nggak tahu tentang bagaimana Umar bin Khattab dan Abu Bakar menjadi dalang sebenarnya yang menjadi musuh Muhammad. Cuman ilmumu belum sampai ke sana, Neng Tasik. Belum sampai. Karena ada riwayat di mana Muhammad itu ketika dia mau meninggal, dia itu meminta pena dan kertas supaya dia ingin menulis wasiat. Waktu dia mau meninggal. Ya kan? Kemudian Umar bin Khattab menghalang-halangi sehingga tidak jadi ditulis wasiat itu. Akhirnya setelah Muhammad meninggal, tampuk pemerintahan, kekuasaan jatuh kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dulu baru Umar. Abang pinter lebih dari muslim. Oh iya, itu kalau muslim yang nggak tahu itu, nggak tahu, mereka nggak belajar agama Islam. Yang mereka belajari membaca huruf Arab dapat akhlak. Iya, coba Ima saya Neng Tasik, bener nggak? Selama Anda jadi Muslim, yang ditekankan itu membaca huruf-huruf Arab yang ada di Quran itu, betul nggak? Habis itu amin, dapat pahala. Bener nggak? Bener nggak? Iya, makanya selama ini nggak ngerti apa-apa. Selain daripada membunyikan huruf hijayah. Makanya isi Quran juga kagak tahu. Masa bodoh teingah, yang penting saya bisa baca, udah. Yang penting mah bisa maca, bisa nyari duit gitu. Iya. Tapi kalau menurut ajaran agama Islam, perempuan itu tidak boleh keluar rumah. Bang, kalau nggak keluar rumah terus anakku makan apa? Menurut agama Islam yang mencari nafkah itu suami. Mereka berperang, berjihad. Kalau suaminya nggak ada, siapa yang nafkahin? Di zaman Muhammad kayak begitu, laki-laki kerjanya berjihad di jalan Allah. Ada kampung Yahudi diserang, kemudian diambil harta rampasannya namanya gonimah. Itu pekerjaan mereka kayak begitu. Baca aja. Kalau kamu betul-betul mempelajari sejarah agama Islam, pekerjaan Muhammad dan para pengikutnya itu kayak begitu. Ada karavan-karavan yang lewat itu diambil harta mereka itu. Mau belajar gimana Bang? Jujur aja, aku mah dulu waktu anak-anak Bangor kan disuruh ngaji sama orang tua, malah kabur, malah main. Ya, jadi sebenarnya kalau sesuai dengan ajaran agama Islam, perempuan itu tidak boleh kemana-mana, dia di rumah. Bahkan nyupir saja nggak boleh. Di Arab Saudi itu barusan boleh itu, karena di demo melanggar hak asasi wanita. Nggak boleh, wanita keluar tanpa muhrimnya nggak boleh. Ada ayatnya itu di dalam Quran, perempuan-perempuan itu, istri-istri Muhammad tuh nggak boleh keluar dari rumah. Ya kalau gak punya suami, kalau gak keluar gimana? Bagaimana? Kan boleh, kalau gak punya suami ya keluar cari nafkah. Kita kan ngomong istri orang. Istri dari seseorang pria. Makanya menurut ajaran agama Islam itu perempuan tidak boleh keluar kalau tidak ada suaminya. Iya, tapi Bang Edis, nih
Sekarang kebanyakannya Islam juga, cewek-cewek teh semua itu kerja. Iya, karena ajaran agama Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, makanya tahu Karena dilarang nih. Ulil Aku Absar Abdallah, tahu Ulil Absar Abdallah? Itu seorang muslim, dia pinter itu belajar agama Islam. Dia pernah bilang, Quran ini sudah waktunya direvisi karena tidak sesuai dengan zaman. Itu kata Ulil Absar Abdallah yang mempelajari Islam sungguh-sungguh. Begitu.